harapan saya kalian masih ingat ya, yaitu tentang membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks, procedure, lisan, dan tulis. Kemudian yang KD 4.4-nya menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks, procedure, lisan, dan tulis dalam bentuk resep atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan recipe dan manual atau manual. Ya, kita masih akan belajar tentang itu ya, agar nanti anak-anakku kelas 9 akan lebih paham lagi. Oke, Ibu yakin bahwa dalam keseharian kalian pernah membaca resep masakan ya? Oke, saya juga yakin bahwa kalian pun pernah membaca petunjuk pemakaian atau buku petunjuk pemakaian ketika akan menggunakan sesuatu. Ya, maka petunjuk pemakaian ini sering disebut dengan manual atau manual. Ya, sedangkan untuk yang resep masakan dan manual ini adalah dua contoh teks procedure atau teks prosedur yang sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari kalian, bukan? Ya. Baiklah. Berbicara tentang resep dan manual, apa yang kalian ingat tentang resep masakan dan manual tadi? Ya, yaitu tentang informasi apa saja yang kamu temukan dalam resep masakan dan manual. Untuk apa informasi itu ditulis oleh penulis tentang resep dan manual itu? Oke, let's check it out. Ya, let's check it out. Mari kita lihat bersama-sama. Oke, yang pertama yaitu tentang social function. Ya. Fungsi sosialnya sudah sampaikan kemarin ya sebenarnya, tapi akan Ibu ulang kembali biar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Maka resep masakan dan manual termasuk teks prosedur atau procedural text ya, karena di dalamnya memuat informasi tentang langkah ya, prosedur secara urut yang tujuannya apa, yaitu agar pembaca dapat membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan mengikuti serangkaian langkah atau prosedur tersebut. Nah, agar nanti tidak akan keliru seperti yang Ibu sampaikan kemarin. Kemudian untuk generic structure-nya, tata bahasanya, maka jika kalian mengamati bagian dari teks prosedur berbentuk resep, maka pada umumnya terdiri dari 3 bagian ya, seperti yang sudah kalian pelajari kemarin di buku paket kalian ya. Ibu masih menggunakan buku paket ya, mungkin bisa untuk sebagai rujukannya. Yaitu yang pertama yaitu M ya, M atau goal ya, ada yang mengatakan dengan goal, tulisannya goal ya, goal. Ini artinya tujuannya. Ya, tujuannya. Kemudian yang kedua, di sana juga nanti ada ingredient atau materials ya. Ingredients atau materials yaitu bahan-bahannya. Dan yang ketiga, nanti di sana juga ada steps ya, step atau langkah-langkahnya, atau mungkin kalian masih ingat apalagi yang Ibu katakan kemarin selain dengan step. Ya, maka bisa dengan kata ways ya. Oke. Bisa pula dengan kata ways gitu ya. Nanti ketemu itu artinya sama. Ya, maka kamu bisa lihat di sini ya. A procedural text consists of 3 parts as follows.
Ya, jadi text procedure ini terdiri dari 3 bagian ya, seperti berikut ini. Seperti yang saya disampaikan tadi, yang pertama adalah aim atau purpose atau goal. Ya, ini kalian ketemu ya, ketemu kata ini semua, maka nanti artinya sama, yaitu tujuannya. Apa tuh tujuannya? Maka in this part, readers get information about what they are expected to be able to make. For example, how to make fried chicken. Sometimes the title of the text becomes the aim of a procedural text. Ya, maka akan Ibu sampaikan di sini ya. Pada bagian ini, maka pembaca memperoleh informasi terkait kemampuan apa yang diharapkan dari pembaca terkait membuat sesuatu. Ya. Maka pada contoh tujuan di atas diharapkan setelah membaca, para pembaca itu mampu membuat fried chicken, yaitu ayam goreng. Atau pada bagian kedua ini, kadang pula ada teks prosedur yang menyertakan informasi terkait alatnya. Atau dalam istilah bahasa Inggrisnya, di sana dikatakan dengan tool atau equipment, yaitu alatnya, ya, yang untuk digunakan membuat sesuatu. Tetapi untuk tool atau equipment ini pada umumnya di sini biasa digunakan dalam yang manual, ya, dalam bentuk manual, atau membuat suatu barang gitu ya, membuat suatu barang atau merangkai suatu barang, maka di sana disebut dengan manualnya. Ya, tetapi kadang juga ini hanya kadang-kadang kalau yang digunakan dalam teks prosedur berbentuk resepnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke langkah yang ketiga. Ya, langkah yang ketiga atau steps, ya, steps yaitu langkahnya. In this part, readers get information about steps which should be followed so that they successfully make something expected by the writer. Ya, maka pada bagian ini pembaca memperoleh informasi terkait langkah apa saja toh secara berurutan yang harus dilakukan, sehingga nanti pembaca bisa berhasil membuat sesuatu, ya, seperti yang diharapkan oleh penulis. Tadi disampaikan pada contoh di atas yaitu how to make fried chicken. Ya, maka pembaca memperoleh informasi terkait langkah demi langkah yang harus diikuti sehingga pembaca dapat membuat fried chicken tersebut. Mungkin istilah lain selain menggunakan kata steps, biasa pula menggunakan kata directions, ya, directions atau dengan methods. Semuanya sama, yaitu yang dimaksud adalah step, yaitu langkah. Step, directions, ataukah method. Itu semuanya sama, nanti ketemu kata itu, oh berarti itu adalah langkah-langkahnya. Oke, sekarang kita masuk pada language features-nya. Unsur kebahasaannya, language features-nya. Maka di sini use adverbial of sequence and temporal conjunction. Each ini adalah example. Ya, di sana ada kata first, bisa pula menggunakan kata second, third, ataukah the last. Artinya the last itu ada terakhir. Kadang-kadang kata last ini bisa pula berarti dengan berlangsung. Tapi di sini yang dimaksud kalau itu adalah text procedure, maka namanya the last, yaitu yang terakhir. Kemudian berikutnya, use common atau imperative sentence. Ya.
Sebagai contohnya, put noodles on the pan. Ya, kata put, ya, ini common atau menggunakan kalimat perintah, ya, menggunakan kalimat perintah. Ya, jadi di sini langsung kata put, make, ya, sebagai contoh. Ya, bisa put, bisa make, bisa pour, dan sebagainya. Kalau ini contohnya adalah put noodles. Ya, saya yakin bahwa kalian semua dengan istilah noodles ini sudah tidak asing lagi ya, karena ini ada makanan kesukaan kita semua ya, noodles yaitu mie ya, put noodles on the pan. Oke. Maka kalimat perintah ini digunakan bertujuan untuk memberikan perintah atau instruksi. Dan biasanya kalimat perintah diawali dengan kata kerja bentuk pertama. Yang sekarang disebut dengan infinitive verb, yaitu bentuk pertama. Ya, tadi saya sampaikan yaitu kata put. Ya. Tetapi biasanya disingkat menjadi V1, artinya verb 1. Ya. V yaitu verb, yaitu kata kerja. Kalau dalam bahasa Inggris, verb, yaitu kata kerja. Setelah verb bisa diikuti objek, ya, yaitu tadi ada kata noodle, mungkin ada kata yang lain. Dan kata keterangan adverb, misalnya kata keterangannya atau adverb dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan adverb, yaitu tadi pada kata on the pan. Jadi pada pola kalimat perintah, imperative sentence adalah verb 1. Verb 1 yaitu tadi put-nya, put itu verb 1-nya. Kemudian dilanjutkan dengan objek, objeknya yaitu tadi adalah noodles. Dan yang terakhir adalah ada keterangan, kata keterangan atau adverb. Nah, adverbnya tadi adalah on the pan. Jadi susunannya seperti itu. Selanjutnya, use adverbial atau adverb to express detail the time atau place or manner of accurate. For example, in 5 minutes. For example, in 5 minutes. To express detail the time atau place or manner. Jadi menggunakan kata keterangan yang menunjukkan rincian waktu. The time itu express detail the time itu rincian waktu, atau place yaitu tentang tempatnya, and manner dan cara agar memperoleh akurasi atau ketepatannya. Sehingga hasil yang didapatkan bisa maksimal. Jadi berapa menit kalian harus masaknya, jadi biar nanti tidak hangus. Oke. Selanjutnya, use action verbs. For example, make, take, put, extra. Jadi bisa menggunakan kata kerja, kata kerja tindakan, yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan atau tindakan. Tadi dikatakan make. Oke, selanjutnya use action verbs. Tadi sudah disampaikan ya, example yaitu contohnya bisa dengan make, take, put, etc. Maka menggunakan kata kerja tindakan yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan atau tindakan. Misalnya membuat atau mengambil atau meletakkan. And the last, yang terakhir, use simple present tense. Menggunakan simple present tense yaitu bentuk waktu yang digunakan untuk menceritakan fakta sekarang atau keadaan sekarang. Ciri dari simple present tense atau penggunaan kata kerjanya adalah infinitive verb atau dalam bahasa Inggris dengan V1 atau verb 1. Dan jika suatu kalimat tidak ada kata kerjanya, kalimat tersebut bisa menggunakan to be.
Ya, jadi kalau nanti tidak ada kata kerja, bisa pula menggunakan to be. Itu bisa menggunakan kata is, ataukah am, ataukah a. Oke, agar kalian lebih jelas, mari kita simak ada contoh tag procedure berikut. Ya, untuk contoh yang pertama, di sini Ibu berikan contoh yaitu how to make tomato soup. Ya, how to make tomato soup. Bagaimana membuat sop tomat. Di sini ada ingredient, yaitu tadi apa ingredient? Ya, betul. Di sini ingredient yaitu bahannya. Kemudian di sini tidak menggunakan kata step, tetapi menggunakan kata direction. Itu artinya sama. Ya, maka akan Ibu baca beberapa saja ya ingredientnya. Nanti kalian bisa cermati sendiri. Yang pertama yaitu 1 medium white or yellow onion, and then 6 tablespoon of butter. Next, 145 ounce cans these tomatoes. Cans yaitu kaleng. Oke, dan masih banyak lagi di sini bahannya, nanti bisa kalian pelajari sendiri ya. Kemudian Ibu langsung pada directionnya atau cara pembuatannya. Number 1 atau first, kalau tadi dikatakan bisa kalian menggunakan kata first, second, third, kemudian yang terakhir bisa dengan the last. Maka di sini contoh yang Ibu berikan di sini ada menggunakan kata angkanya ya, maka dengan kata 1 ya. 1, begin, dice the onion, kemudian melt the butter in a large pot. Melt itu dicairkan ya, butter a large pot or Dutch oven. Throw in the onion and cook until translucent. Okay, next. Now dump in the dish tomatoes and stir. Tulisannya ada stir. Ya. Stir itu ada diaduk. To combine. Add tomato juice. Kemudian add, tambahkan juice tomato. Next. And this important. And this important in order to combat the acidity of the tomatoes, add 3 to 6 tablespoon of sugar. Jadi add 3 to 6 tablespoons of sugar. Jadi tambahkan dengan 3 sampai 6 sendok makan gula. Nih, kemudian masih bisa lagi kalian lihat langkah-langkah selanjutnya, dan yang terakhir adalah serve the soup warm. Ya, artinya nanti sop ini akan lebih bagus kalau disajikan masih dalam kondisi yang hangat. Oke, seperti itu contohnya. Nah, untuk tag yang kedua, ini nanti Ibu sampaikan yang terakhir ya, biar nanti kalian tidak bingung lagi. Maka coba sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, maka kalian jawab dulu pertanyaannya ya. Kalian jawab di buku catatan kalian. Kemudian
besok kalau ada waktu yang sudah ditentukan dari sekolah, mungkin nanti kita bisa cek bersama atau nanti bisa Ibu cek ya, Ibu cek jawaban kalian sudah betul atau belum. Maka coba kalian jawab dulu ya. Ini biar Ibu tahu bahwa kalian sudah paham atau belum, biar nanti untuk selanjutnya apakah Ibu masih perlu menjelaskan lagi ataukah ini sudah cukup untuk nanti dilanjutkan untuk yang lain. Ini ada 7 pertanyaan. Yang pertama, what is text 1 called? Ya, jadi yang teks yang pertama tadi disebut apa? Ya, tadi kan ada resep ataukah dengan manualnya, gitu ya. Yang kedua, what is the text called? Ini tagnya ini disebut kalau apa kalau yang seperti ini. Ketiganya, why are both text called procedures? Kenapa kedua teks tadi disebut dengan teks prosedur? Alasannya apa? Kamu beri alasannya. Kemudian yang keempat, what is the purpose of the text 1? Writer of writing the text. What is the purpose? Tujuannya. Ya, purpose yaitu tujuan daripada writer writing the text. Ya, penulis itu menulis teks tujuannya untuk apa? Ya. And number 5, what is the purpose of text 2 atau the second text? Writer of writing the text. Ya, jadi tujuannya sama untuk apa teks yang kedua ini. Next, number 6. What are the similarities of the two texts? Similarities yaitu persamaannya. Persamaannya apa? And the last, what are the differences of the two texts? Yang terakhir, perbedaannya itu apa dari kedua teks tersebut? Oke. Ibu ulang sekali lagi, setelah itu tolong dicoba dikerjakan ya. Yang pertama tadi, what is the text 1 called? Ya, teks pertama disebut dengan apa? Teks apa? Yang kedua atau in the second, what is the second text called? Ya, teks kedua itu disebut apa? Yang ketiga, why are both text called procedures? Kenapa keduanya disebut dengan teks prosedur? Beri alasannya. Number 4, what is the purpose of text 1? Writer of writing the text. Ya. What is the purpose of text 1? Or the first text. Writer of writing the text. Tujuan daripada teks 1 itu penulis itu tujuannya untuk apa? Menuliskan teks. Dan yang kelima, what is the purpose of text 2 atau the second text? Writer of writing the text. Number 6, what are the similarities of the two texts? Persamaannya apa? And the last, what are the differences of the two texts? Perbedaannya itu apa? Cukup jelas ya anak-anak? Oke, silahkan dicoba. Oke anak-anakku sekalian, mungkin itu penjelasan dari Ibu untuk kali ini. Semoga akan lebih jelas karena Ibu sudah membahasnya 2 kali. Nah, kemarin yang awal juga sudah Ibu berikan contohnya. Harapan Ibu nanti kalian masih tetap menggunakan buku paket ya. Untuk referensinya mungkin buku juga yang lain masih bisa kalian cari. Mengenai materi text procedure, kalian bisa cari juga mungkin di internet dan sebagainya untuk mendukung penjelasan yang Ibu sampaikan tadi. Nah, jadi kita masih membahas tentang makanan. Kalau kemarin dengan minuman, kalau sekarang makanan dengan alat yang lain. Oke, mungkin dari Ibu itu dulu. Kita bisa ketemu di lain kesempatan. Semoga nanti bisa
kita bisa tatap muka, wabah penyakit ini segera akan berlalu. Oke, dan kita bisa ketemu seperti yang dulu dengan ketemu di sekolah dengan tatap muka dan saling bisa tanya jawab secara langsung. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk dikerjakan latihannya. Dan nanti kalau sudah Ibu tentukan waktunya untuk dikumpulkan, semoga nanti kalian semuanya sudah siap dengan jawabannya. Okay, I think time is over. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.